21 orang yang ditangkap polisi saat unjuk rasa BEM UI di Jakarta telah dibebaskan. Menurut polisi, mereka yang ditangkap bukan bagian mahasiswa yang berunjuk rasa. Mereka berada di lokasi demo untuk menunggu situasi berubah ricuh dan akan bergabung dengan kerumunan mahasiswa. Tak aneh saat diamankan mereka membawa flare dan bom molotov. Sebelum dilepas, 21 orang ditangkap telah lebih dulu mendapat edukasi polisi agar tidak membawa barang yang dilarang saat unjuk rasa. Memang mereka datang mendengar akan adanya kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi. Seandainya terjadi keributan, kerusuhan, chaos, dan lain, mereka juga ikut di dalam kegaduhan itu. Selasa lalu, mahasiswa BEM UI turun ke jalan tepat 1 hari usai perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak tuntutan yang diusung BEM UI kepada pemerintah, di antaranya harga BBM dan kebutuhan pokok harus segera diturunkan. Unjuk rasa sempat tegang di Jalan Sudirman saat mahasiswa dilarang polisi bergerak ke arah Bundaran HI. Menurut polisi, unjuk rasa di Bundaran HI bisa membuat Jakarta lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Tergiur hidup mapan, puluhan perempuan Indonesia terjebak sindikat pengantin pesanan dengan warga negara Cina. Diiming-imingi jatah belanja 10 juta per bulan, para korban justru dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan kerap dianiaya. Himpitan ekonomi dan desakan kebutuhan sehari-hari membuat perempuan lebih rentan jadi korban perdagangan orang. Kemarin, Direktorat Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Polri mengungkap ada banyak perempuan Indonesia yang terjebak dalam sindikat pengantin pesanan oleh laki-laki warga negara Cina. Sedikitnya ada 5 kasus yang kini ditangani Barreskrim Polri. Ingin lepas dari himpitan hidup susah di Indonesia, para korban tergiur hidup mapan. Meski harus menikah siri dan diboyong ke Cina dengan iming-iming uang awal 25 juta dan uang 10 juta per bulan. Namun kenyataannya para korban justru diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah yang dihuni puluhan keluarga. Tidak ada uang bulanan, korban justru kerap mendapat kekerasan. Dalam kasus perdagangan orang ke Cina, Barreskrim Polri menangkap CA, perempuan yang berperan sebagai perekrut pengantin pesanan, dan FU, seorang penerjemah bahasa. Tersangka CA adalah perempuan berusia 25 tahun berperan sebagai perekrut korban, memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok dan memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Praktik pengantin pesanan dari Cina sudah berkali-kali terungkap. Masyarakat diimbau waspada atas tawaran pernikahan dengan WNA dengan iming-iming uang yang sebenarnya merupakan modus perdagangan orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan emas atau uang, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta foto keluarga yang disita Kejaksaan Agung dikembalikan. Sebelumnya, sejumlah barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bukan minta uang miliaran rupiah atau emas batangan 74 kg. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita Kejagung untuk dikembalikan. Sebelumnya sejumlah dokumen dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya bingkai besar yang berisi foto keluarga Febri Adriansyah. Permintaan itu disampaikan kuasa hukum Febri dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa lalu. Terkait dengan penyitaan perlu dibedakan 2 hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya. Foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Selain minta barang pribadi dikembalikan, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti yang dinilai ada indikasi pelanggaran karena penggeledahan diduga dilakukan tanpa izin pengadilan.
Menurut kuasa hukum, penyitaan bisa dipersoalkan jika penggeledahan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Sementara itu, terkait upaya pra-peradilan yang diajukan Febri, Polri minta hakim menolak gugatan pra-peradilan. Polri menilai argumentasi Febri tidak sesuai KUHAP. Terlebih kubu Febri dinilai mencampur adukan pengujian legalitas upaya paksa dengan pemeriksaan pokok perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada titik terang soal nasib jutaan guru berstatus pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Baru-baru ini DPR dan pemerintah sepakat guru P3K penuh waktu bisa diangkat jadi PNS, sedangkan guru P3K paruh waktu bisa menjadi penuh waktu. Kabar baik bagi jutaan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah di Jakarta Selasa kemarin, disepakati guru PPPK berpeluang ikut seleksi menjadi PNS pada awal 2027. Tidak hanya guru sekolah biasa, tapi guru madrasah dan guru taman kanak-kanak juga bisa ikut seleksi PNS. Sementara guru PPPK berstatus paruh waktu akan menjadi penuh waktu. P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS. Itu status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Pemerintah dan DPR saat ini tengah menghitung jumlah guru PPPK dan menyiapkan kemampuan keuangan negara pada 2027. Simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Bertahun-tahun, status guru PPPK menjadi persoalan pelik. Banyak guru honorer yang sudah lama mengajar berstatus PPPK paruh waktu dan tidak dapat diangkat jadi PPPK penuh waktu karena Pemda tidak membuka formasi. Akibatnya, guru PPPK paruh waktu kerap menerima gaji jauh di bawah UMR, mulai 100.000 hingga 1,5 juta per bulan. Data Kemenpan RB, saat ini terdapat 955.245 guru ASN PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu. Pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan guru nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemeriahan perayaan Agustusan berujung tragedi saat mobil minibus nekat menerobos jalan yang digunakan untuk gerak jalan dan menyebabkan beberapa peserta terluka. Tragedi juga terjadi di perlombaan panjat pinang akibat seorang peserta terjatuh dari ketinggian 7 meter saat mengibarkan bendera merah putih. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu supir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Prosesi upacara bendera berujung bencana saat 31 pendaki terserang hipotermia di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, pendaki yang baru mengikuti upacara bendera di puncak Gunung Slamet tewas akibat terjatuh ke kawah.
Satu persatu pendaki yang menderita hipotermia dievakuasi tim SAR gabungan dengan ditandu dari pos 10 puncak Gunung Bawakareng, Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Total ada 31 pendaki yang dievakuasi hingga cedera kaki. Evakuasi berjalan dramatis karena harus melalui jalur terjal dan curam. Para pendaki yang mengalami hipotermia ini akibat diterjang kondisi cuaca di puncak Gunung Bawakareng yang ekstrim. Peristiwa terjadi sehari sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus. Awalnya hanya 26 pendaki yang mengalami hipotermia, namun jumlah tersebut terus bertambah karena ada lebih dari 3.000 pendaki yang masih bertahan di pos 10 puncak Gunung Bawakareng. Sementara dari Tegal, Jawa Tengah, tim SAR mengevakuasi jasad pendaki M. Fahri Maulana, 16 tahun yang terjatuh ke kawah Gunung Selamat. Jenazah dibawa tim SAR ke Puskesmas Bumijaya untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke keluarga. Sebelumnya, korban bersama 3 rekannya mendaki ke puncak Gunung Selamat untuk mengikuti upacara kemerdekaan HUT RI ke-81. Usai upacara, ketiga rekan korban memutuskan turun. Nah, saat korban berada di sekitar bibir kawah, tiba-tiba tanah yang dipijak rapuh dan ambrol. Fahri pun terjatuh ke kawah sedalam 20 meter. Jasad lalu dievakuasi tim SAR gabungan. Dari Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan.